Gue menatap Ian yang masih tidur pulas. Wajahnya sangat cantik. Jujur aku mengagumi dirinya dan aku mulai terbiasa dengan sifat pembangkangnya yang aku anggap sangat manis. Gadis ini sudah aku ambil 2 minggu lalu. Ian adalah alasanku selalu ingin cepat pulang. Alasanku tidak mau ada rapat di luar kota dan masih banyak lagi alasan untuk tidak berjauhan dengan istriku. Aku tergantungan padanya. Oh, kau sudah bangun? Tanyanya pelan. Suara itu terdengar seksi di telingaku, membuat hasrat primitifku untuk mencemburunya pagi ini. Dia masih dalam pelukanku. Dia pas rasa bibirku menjelajahi lehernya yang putih, meninggalkan jejak keunguan di sana. Tapi ini masih pagi, desanya yang di sela-sela kegiatanku. Aku berhenti dan mengangkat tubuhnya naik ke pangkuanku. Kami saling berpandangan tanpa bicara, sama-sama menatap wajah masing-masing. Kenapa tubuhku ringan sekali? Tanyaku melingkari pinggangnya. Semakin lama dia semakin ringan, bahkan aku tak merasakan apapun saat dia di pangkuanku. Aku lihat lalu tanda cantik depan suamiku. Meski dia mencium kedua pipi, bibir kening dan mataku sebelum beranjak dari pangkuanku. Jujur aku bahagia. Ian selalu manis saat bangun tidur, meski nantinya dia akan berubah menjadi yang Ian pembangkang lagi. Pagi indah di kediaman Taeyong dan Yen. Tak ada hawa dingin dan mencekam di antara mereka. Setelah kejadian beberapa bulan lalu, Yen menikmati tugasnya menjadi istri, mengurusi keperluan Taeyong sebelum bekerja, mengurusi rumah, menunggu pulang kerja, dan tidak lupa melayani Taeyong setiap malam. Selama 2 minggu yang lalu, setelah mereka untuk pertama kalinya selama menikah, Yen dan Taeyong selalu menghabiskan malam dengan bercinta, dan ketika weekend tiba, mereka tak akan beranjak dari tempat tidur kecuali makan. Setelah itu mereka melanjutkannya lagi sampai malam. Tak pernah ada kata puas bagi Taeyong. Yen merasa baik-baik saja selama Taeyong tidak menyentuh wanita lain. Kenapa aku belum hamil padahal kita melakukannya setiap hari? Pertanyaan tidak disangka Taeyong keluar dari mulut Yen. Mestinya memang tak bisa ditebak. Baru saja dia bersikap manis saat bangun tidur. Beberapa hari ini Yen terlihat gusar mengingat sampai sekarang dia belum hamil. Dia sangat menginginkan seorang anak dari Taeyong. Dia merasa kesepian berada di rumah saat Taeyong bekerja. Pasti menyenangkan jika ada suara bayi di rumah ini. Ya, kenapa menangis? Apa aku salah bicara? Tanya Taeyong. Yen menangis dan dengan cepat Taeyong memeluk istrinya. Aku takut tak bisa memiliki anak dan kau meninggalkanku. Di saat ini tidak ada Taeyong sama sekali di luar pikiran Kim Taeyong yang takut ditinggal olehnya. Selama ini dialah yang selalu takut jika Yen akan meninggalkannya. Meski sedetik pun Taeyong tak pernah berpikiran untuk meninggalkan istrinya yang sangat dia cintai. Bahkan dia tidak tahu hidupnya akan seperti apa jika tidak ada Yen di sampingnya. Ian menggerak spontan, kemudian mengangkat kepalanya menatap wajah Taeyong. Aneh, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku mencintaimu. Jawab Ian mengubah ekspresi Taeyong menjadi lebih baik. Aku juga sangat mencintaimu sayang. Jangan berpikir seperti itu lagi. Taeyong mencabut kepala Ian. Dia tidak peduli jika mereka tak bisa memiliki anak. Bukan artinya dia tidak ingin. Hanya saja ini istilahnya lah yang menjadi prioritas Taeyong. Mereka bisa mengadopsi anak jika Ian mau. Itulah pikiran Taeyong.
nikmat itu yang dirasa keduanya saat ini. Taeyong tak berhenti sampai dia merasa cukup, seakan tak peduli saat istrinya sudah kelelahan. Dia sudah sampai di puncak untuk kesekian kali, sedangkan Taeyong sama sekali belum. Belajar gimana yang ingin bertemu dengan Anda. Tari Slim melapor pada Taeyong lewat telepon. Siapa jika tidak penting, aku tidak akan menemuinya, Nyonya Airin. Taeyong diam, raut wajahnya terlihat tegang, lalu menyuruh sekretarisnya untuk mempersilakan tamu itu masuk ke ruangannya. Siluet tinggi dan ramping berdiri di depan pintu Taeyong. Dia hanya diam memperhatikan wajah pria yang 5 tahun tak dilihatnya. Duduklah, ucap Taeyong dingin. Dia bangkit menuju sofa panjang di mana dia menyuruh tamunya duduk. Airin duduk di depan Taeyong. Gadis tetap berubah, dia masih cantik dan anggun. Pikir Taeyong, kenapa ini? Apakah dia terpesona dengan kecantikan Airin yang tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya? Jangan bercanda. Apakah benar-benar mencintai istrimu? Tanya Airin membuat terang. Taeyong mengeras, dia menatap gadis itu tajam, seakan menguliti seseorang hanya dengan tatapannya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa menurutmu aku tak mencintai istriku dan masih suka padamu? Jangan bercanda, balas Taeyong mengeluarkan semiknya. Kedatangannya ke sini hanya ingin merebut Taeyongnya kembali. Dia menyesal telah meninggalkan pria itu dan lebih memilih pria tua yang sekarang sudah mati. Bodohnya dia tidak berhasil mendapatkan harta dari pria tua itu karena istri pertamanya. Dia ingin kembali pada Taeyong bagaimanapun caranya. Dia tak peduli pria itu sudah menikah. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Pintu ruangan Taeyong terbuka. Yin muncul dari baliknya dengan tangan membawa makanan. Dia datang ke kantor Taeyong karena merasa bosan di rumah, sekaligus membawa makan siang untuk suaminya. Kau udah tamu. Maaf, aku akan menunggumu di luar, ucap Yan saat ada orang lain di ruangan Taeyong. Berhenti, Yan, seru Taeyong membuat Yan berhenti dan berbalik ke arah Taeyong. Kenapa tiba-tiba suaminya itu berseru padanya? Siapa yang cantik itu? Yan memperhatikan keduanya yang sama-sama bersikap dingin dan canggung. Aku mantan Minta yang sedang bertemu dengan Yan sih. Airin mengeluarkan tangannya pada Yan yang sedang menatapnya. Apa maksud gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai mantan Taeyong? Menyebalkan. Dia sedang bertemu dengan Airin. Si Yan membalas jabatan tangan Airin dengan senyum angkuh. Gadis itu sama sekali tidak merasa terintimidasi dengan Airin. Bukan Yan namanya jika dia kalah di pukulan pertama. Airin memandang Yan kesal. Dia langsung meninggalkan ruangan Taeyong. Kini giliran Yan yang menatap suaminya tajam. Taeyong menelan salivanya melihat ekspresi istrinya. Yan melipat tangannya di dada, perlahan berjalan ke depan hingga Taeyong harus berjalan mundur. Dia menghentikan langkahnya saat Taeyong terpojok ke dinding. Kau berutang penjelasan padaku, Tuan. Aku tunggu kau di rumah. Desisi Yan tajam. Makan saja sendiri, aku tak selera, teriak Yan membanting pintu ruangan dengan kasar, membuat sekretaris Taeyong terkejut mendengar istri bosnya mengamuk. Yan menatap sekretaris Taeyong yang terlihat takut. Maaf, memperlu terkejut, ucap Yan dan meneruskan langkahnya.
Yan menunggu Taeyong dengan tenang di ruang tengah. Dia terus melihat jam yang melingkar di tangannya, memastikan jika suami tidak terlambat. Awas saja jika sampai dia terlambat sedetik pun. Yan memastikan Taeyong tak tidur di sampingnya malam ini. Suara pintu terbuka. Taeyong masuk dengan perasaan cemas. Apa yang akan dilakukan istrinya kali ini? Dia melihat Yan sedang duduk di sofa. Di situ hanya menatapnya tajam. Taeyong terus memeluk Yan seperti anak kecil yang sedang mencari perhatian ibunya. Hampir saja Yan terpancing dengan sikap menggemaskan suaminya. Sayang, kenapa kau diam saja? Apa kau marah karena kejadian tadi? Dia menunjukkan ego yang tak pernah dia tunjukkan pada Yan. Bukankah kau berhutang penjelasan padaku? Kim Taeyong sih? Wah, sudah lama sekali tak mendengar Yan memanggilnya seperti itu. Dia memalingkan wajahnya menatap suaminya meminta penjelasan dari pria itu. Aku tidak tahu apa maksudnya. Jelas aku sudah tidak tertarik dengannya karena aku sudah memiliki istri yang luar biasa di rumah. Jelas Taeyong panjang lebar. Bunuh Kim Taeyong. Wah, kau menyedihkan sekali, ucap ia dengan nada tak suka. Dia sedang cemburu saat ini. Apa kau sedang cemburu, istriku? Mandilah, senanti aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tidak mau, aku ingin mandi bersamamu, bisik Taeyong yang langsung dapat tatapan tajam dari Yan yang berarti dia harus cepat mandi atau panci yang dipegangnya akan mendarat di kepalanya. Dengan langkah patuh dia mundur dan menuju kamar. Bukankah itu Erin? Tanya Jimin saat melihat gadis cantik berjalan mendekatinya dan Seokjin di meja bar. Opa, lama tak berjumpa. Bagaimana kabar kalian? Sapa Erin senang melihat dua sahabat yang sudah lamanya. Jimin dan Seokjin adalah sahabat Taeyong dan artinya juga sahabatnya. Seokjin menatap maupun Jimin tak menjawab pada Erin. Mereka menatap gadis itu sinis. Mau apa kau datang lagi? Tanya Jimin dingin. Tak suka atas kehadiran Erin. Aku hanya ingin bertemu dengan kalian. Bukankah kita sudah lama tak bertemu? Tanya Erin dengan tampang santainya. Ini adalah rencananya untuk mendapatkan kembali perhatian sahabatnya. Lalu dengan mudah dia akan masuk dalam kehidupan Taeyong. Apa, kenapa kau bicara seperti itu? Bukankah itu hanya masa lalu? Aku sudah kembali menjadi Erin yang dulu, ucap gadis ini tak tahu malu. Jin membuang mukanya. Dia cicik melihat wajah munafik gadis ini. Ia duduk di balkon kamar sambil menikmati pemandangan kota Seoul yang indah. Belakangan ini dia memang suka maupun tentu saja memikirkan masalah anak. Apakah benar dia tidak bisa hamil? Ingin sekali memeriksakan kandungannya, tapi dia belum siap menerima kenyataan jika dia benar-benar tak bisa mengandung. Kau di mana sayang? Aku di rumah, we. Hanya ingin mendengar suaramu. Apa kau sakit, teh? Mau aku bawakan obat? Ya, kau benar-benar kejayaan. Awas kau di rumah, nanti aku akan memakanmu hingga kau tidak bisa berjalan. Mulutmu, Tuan Kim dasar. Dia hanya tertawa mendengar Taeyong.
Jimin langsung izin beserta pria tampan yang kelihatan asing di mata Taeyong masuk ke ruangannya. Sebelum itu, Jin memang menelponnya karena ingin bertemu sahabatnya yang sejak menikah sudah tidak pernah lagi berkumpul dengan mereka. Tentu saja karena Taeyong lebih tertarik bersama istrinya di bawah selimut dengan saling berpelukan daripada mendengar suara musik keras di klub. Ya, itu adalah kebiasaan Kim Taeyong masa lalu, berkumpul bersama sahabat kaya rayanya, minum alkohol sampai mabuk, dan bermain wanita. Ini sebab Lee Hong Bin, dia baru pulang dari luar negeri. Sekarang dia bekerja di perusahaan keluargaku, jawab Jin dengan bangga, perkenalkan adik sepupunya kepada Taeyong. Pasti kau heran kan, adiknya lebih tampan dan tinggi dibanding darinya. Aku saja kaget melihatnya. Setelah Jimin dengan mulut lemesnya, laki-laki ini memang tidak berpikir sebelum bicara. Jin lempar wajahnya dengan mantel yang ada di sofa Taeyong. Kau tahu Erin datang lagi, tanya Jimin hati-hati dan langsung mendapatkan tatapan tajam dari Seo Jin. Dia ke kantorku 2 hari yang lalu dan lama 2 hari ini dia terus menghubungiku, tapi tidak menghiraukannya. Yan bahkan sempat bertemu dengannya dan gadis gila itu memperkenalkan diri sebagai mantan kekasihku di depan Yan. Siapa yang santai. Terus apa yang dilakukan istrimu, Yan? Kenapa nama itu tidak asing? Istri Kim Taeyong. Pertanyaan itu melayang di kepala Hombit. Dia menatap Taeyong lekat. Kau tahu kan bagaimana sifat istriku yang angkuh itu, Yong? Dia mengusir Erin dengan wajah manisnya menggemaskan sekali. Jawab Taeyong tersenyum mengingat ekspresi istrinya yang lucu. Wajahmu menakutkan sekali, Tae, seperti Abi yang sedang jatuh cinta. Wah, istrimu benar-benar luar biasa.